Selamat pagi, siang, sore saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Santi selaku dosen pengampu mata kuliah SKB dan Kewirausahaan. Nama saya Kisha Kawilarang dengan NIM 204 1010069 kelas B perhotelan reguler tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 3 yaitu metode ABBA. Usaha yang akan saya ambil sebagai contoh adalah cafe with a traditional touch. Kafe ini akan mencoba berjalan dengan sentuhan tradisional, namun tidak akan mengurangi ketertarikan yang ada. Analisis peluang usaha dengan metode ABBA. Apa itu ABBA? ABBA adalah A, yaitu amati, B adalah bertanya, B selanjutnya adalah berdiskusi, dan A yang terakhir adalah analisa. Saya akan mencoba menjelaskan masing-masing. A. Amati. Amati itu di mana kita sebagai pemilik usaha harus berusaha mengamati apa saja yang terjadi dan apa saja yang akan terjadi pada usaha kita ke depannya. Sebagai contoh yang saya ambil adalah kafe. Kafe saya harus mengamati tentang apa saja yang menjadi hambatan saya selama saya menjalankan kafe. Saya harus mengamati dengan menggunakan 5 panca indera yang ada di tubuh saya, yaitu mengamati dengan mata, tangan, rasa, dan lain-lain. Dengan begitu, saya akan tahu apa saja kekurangan yang saya miliki agar saya dapat mengembangkan kembali kafe yang saya miliki. Yang kedua adalah B, yaitu bertanya. Jika sudah mendapat mengamati, maka akan didapatkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Maka dari itu diperlukan metode bertanya dengan tujuan mendapatkan solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Setelah kita mengamati dengan 5 panca indera yang telah kita miliki, kita harus bertanya. Bertanya bukan hanya kepada teman atau saudara, tapi kita dapat bertanya dengan tamu yang ada atau orang yang sudah datang mengunjungi tempat usaha kita. Sebagai contoh adalah kafe yang saya miliki. Saya bisa bertanya dengan pelanggan yang ada, apa saja yang merupakan keluh dan saran yang dapat membantu pemilik untuk mengembangkan kafe tersebut. Selain itu, kita juga bisa bertanya dengan staf yang ada atau teman-teman yang mungkin bisa merasakan apa saja yang berbeda atau apa saja yang harus diperbaiki dari setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu, metode bertanya adalah salah satu hal yang sangat penting agar kita dapat mendapatkan suatu analisa dan agar kita dapat mencoba lebih baik lagi ke depannya. Yang B selanjutnya adalah berdiskusi. Tentu setelah kita mendapatkan suatu hal yang sudah kita dapatkan dan atau perlu kita diskusikan, berdiskusi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berdiskusi diperlukan agar kita dapat menemukan titik terang dari jawaban akan permasalahan yang ada. Berdiskusi sangat diperlukan. Tidak hanya berdiskusi dengan tamu, tapi kita juga perlu berdiskusi dengan teman-teman atau staf yang ada di dalam usaha tersebut, agar kita dapat semakin mengembangkan apa saja yang harus dikembangkan, atau agar kita dapat kembali menganalisis tentang kekurangan atau kelebihan yang ada agar kita dapat semakin maju dan semakin mencoba menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah analisis atau analisa. Analisis adalah step terakhir, di mana step ini sangat diperlukan bagi kelangsungan usaha di masa yang akan datang. Step ini sangat penting karena akan menentukan suatu hal yang terjadi atau inti dari suatu masalah yang ada. Sebagai contoh, jika kita sebagai pemilik kafe melihat mengapa kafe kita tidak seramai dengan kafe yang lain, atau mengapa kafe kita tidak bisa semenarik kafe yang lain, mungkin diperlukan suatu media promosi, atau pembelajaran baru seperti untuk menu makanan atau pelayanan. Maka dari itu, kita harus menganalisis misalnya setiap kafe yang ada di daerah kafe kita berdiri. Kita harus cari tahu apa saja yang membuat mereka semakin maju, apa saja yang membuat kafe itu ramai didatangi orang-orang, atau apa saja yang dapat membuat kafe itu diminati sampai memiliki rating tinggi mungkin di internet. Nah, maka dari itu, sebagai pemilik kafe ataupun sebagai petugas yang bekerja di dalam kafe tersebut, kita harus cari tahu apa saja yang mungkin bisa menambah minat para pengunjung atau para pelanggan untuk datang ke kafe kita. Maka dari itu, analisis sangat diperlukan, tidak hanya sebagai pelengkap, tapi suatu kebutuhan yang harus dilakukan dalam metode ini.
Sekian presentasi dari saya. Ada kurang katanya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.